akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di suatu hari yang sangat berbahagia untuk seluruh kaum muslimin dimanapun saja berada. Di hari Idul Adha ini kita diingatkan dengan banyak peristiwa yang semua itu mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Sebagaimana kita tahu, Idul Kurban ini adalah suatu ibadah yang pastinya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pagi yang sangat indah ini bersama dengan guru kita akan membahas tuntas tentang apa itu dimaksud dengan Idul Kurban. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa dan munajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini dan kita pun bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di saat Indonesia banyak musibah, di saat Indonesia banyak bencana, Allah kemudian seperti menggerakkan dengan satu komando ya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi satu komando dari Allah, hingga kemudian kita saling berbagi, saling merasakan dan sama-sama kemudian merayakan hari Idul Adha dengan mengorbankan apa yang kita punya dalam bentuk binatang ternak, kambing, sapi, kerbau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti yang Allah katakan bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaannya. Maka hari ini kita semua saling doa mendoakan, mudah-mudahan yang memberi korban berkah, yang diberi makanan korbannya berkah, yang motongnya juga berkah, yang membantu yang motongnya juga berkah. Walhasil Indonesia mudah-mudahan menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita ngaji dulu surah Al-Kautsar. Insyaallah surah ini ya sudah pada hafalah orang-orang Islam insyaallah, karena emang ayat ini sering dipakai kalau lagi taraweh. Saking seringnya dipakai, di ngajiin, insyaallah kita menjadi hafal. Hari ini kita tidak bahas dulu apa yang biasanya kita kaji, kita membahas sedikit tentang hari Idul Adha, hari kurban. Ustadz Albar, mohon maaf tadi Ustadz Albar bilang bahas sampai tuntas, rasanya emang enggak begitu. Karena alhamdulillah kita punya ilmu sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna
syani'aka huwal abtar. Ini emang hebatnya Allah ya. Kalau mau meminta kepada seseorang, Allah mengingatkan kepada kita yang diminta ini akan karunia-Nya. Masya Allah ya. Allah ingetin dari kita ini punya banyak nikmat, punya banyak karunia. Lalu baru kemudian Allah menyeru pada kita, fasalli, maka salatlah kamu semua. Li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Allah udah ngingetin kita dulu nih tentang nikmat-nikmatnya Allah kasih sama kita. Kesehatan, kelapangan, karunia, dan segala macamnya. Baru kemudian Allah meminta kita. Ini Masya Allah hebat sekali. Pemimpin yang adil. Yang tidak ada lagi pemimpin kita kecuali Allah yang paling tinggi. Ternyata sudah menunjukkan keadilannya. Maka wajarlah kalau kemudian di dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah mengatakan, aku tidak meminta yang tidak ada, aku meminta yang ada. Kalau kalian mau berpikir, kalau kalian mau merasa, kalau kalian mau kemudian benar-benar niat berbagi, pasti bisa berbagi. Karena aku meminta bukan yang tidak aku kasih, aku minta apa yang sudah aku beri. La yukallifullahu nafsan, bukan, illa ma ataha. Taunya usaha doang nih. Illa ma ataha. Aku memberi yang sudah aku beri. Aku meminta yang sudah aku beri. Jadi yang sudah diberi sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau Anda menyaksikan ini dari rumah, itu tandanya Anda sedang tidak pergi haji. Ada yang memang sudah pergi haji, ada yang belum berangkat haji. Saya doain mudah-mudahan Anda bisa merayakan satu kali aja mah Idul Adha di tanah suci, insya Allah. Berdoalah pada Allah pemirsa, mudah-mudahan nggak tahun depannya lagi, nggak lewat rezeki kita, lewat rezeki anak, lewat rezeki mantu, lewat rezeki cucu, lewat rezeki siapa saja yang Allah gerakkan dari hamba-hambanya, supaya kita bisa berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah berhaji. Karena emang beda lebaran haji di Indonesia sama lebaran haji di sono, beda. Kenapa? Masya Allah. Saya ibadah haji sekali ya, tahun 2006. Masih nggak hilang tuh diingatan saya. Bagaimana-bagaimananya, wanginya, baunya, apanya, masih tuh. Masih kayaknya masih bisa merasakan. Alhamdulillah Allah kasih saya travel, tapi saya tidak haji tiap tahun. Supaya ada pembimbing-pembimbing lain yang bisa ganti berganti. Saya berikan pengertian kepada jemaah haji. Ente mendingan ditemenin sama Yusuf Mansur apa ditemenin sama Allah? Sama Allah juga, sama Ustadz juga. Gitu. Dah sama Allah aja supaya lurus niatnya, bersih. Nah baru nih tahun 2011 besok, insya Allah baru saya berangkat haji. Udah cukup dah tuh 2006 kan, 2007, 2008, 2009, 2010. 5 tahun sudah. Saya sama istri saya berangkat haji ke Baitullah besok 2011. Bila ada yang mau ikut, yuk ikut. Cuma $6.500. Insya Allah, jangan bilang nggak ada duit. Karena pergi haji itu nggak pakai duit, pakai permintaan kepada Allah. Kita terusin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Oh, ada yang kelewat ya. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni, wahai ayahku, insyaallah engkau akan menemukan aku minas sabirin. Ini percis nih dengan pembahasan kita beberapa pekan yang lalu sebelum ya Idul Adha ini. Ternyata sabar pun juga diminta.
Nabi Ismail meminta supaya jadi orang sabar. Dengan perkataan dia insya Allah. Insya Allah itu insya'a Allahu, jika Allah berkehendak. Subhanallah. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menyabarkan diri kecuali Allah yang membuat dirinya menjadi bersabar. Masya Allah. Terus kemudian ayat berikutnya, ayat 103 surah As-Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Allah Ibrahim sudah membaringkan anaknya, ya, atas pelipisnya untuk melaksanakan ini namanya korban menyembelih Ismail. Lalu kemudian Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad memang bukannya manusia biasa. Dia para nabi. Allah manggil, Masya Allah. Yang punya jagat ini ngomong, Ji. Yang punya jagat ini ngomong. Apa Allah berfirman? Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu, kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan ini kisah puji-pujian untuk orang-orang yang datang setelahnya Ibrahim, yakni kita diantaranya. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kisah selanjutnya di surah As-Saffat adalah kisah tentang kelahiran Ishak alaihissalatu wassalam. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan kita, bisa nggak sih setelah berpuluh-puluh tahun kita menikmati rumah, kita tidak bercita-cita menghadiahkan ini kepada anak kita? Bisa nggak? Suatu hari, suatu saat kita ngumpul, kita bilang sama anak-anak kita, Abah sama Umi kamu melahirkan kamu dan membesarkan kamu di rumah ini. Kita sudah menempati rumah ini 30 tahun. Gimana kalau kita jual rumah ini, kita sedekahkan, kita pindah ke rumah yang lebih kecil? Bisa nggak gitu? Bisa nggak kita berkorban seperti ini? Kita menyedekahkan warung nasi, kita menyedekahkan dagangan, kita menyedekahkan usaha kita, bukan pada saat dia udah tinggal utang doang. Bisa nggak kita berkorban seperti itu kepada Allah dengan korban terbaik? Bisa nggak? Ini ujian, Pak. Saya bangga dengan istri saya. Udah pasangan paling top dah tuh istri saya itu. Benar. Kayaknya nggak boleh gitu punya usaha dikit. Asal ada usaha dikit, istri saya bilang, kasih sama Allah, ya Allah. Sih lagi. Tapi emang keanehan terjadi. Begitu kita kasih, ada 2-3 peluang yang lain. 2-3 peluang yang lain kita jalanin. Istri kita bilang lagi, kasih lagi sama Allah. Kasih lagi sama Allah. Gini loh, lagi manis-manisnya kebun, udah tinggal berbuah, kasih sama Allah bisa gak? Jangan udah begini nih,
Ini udah dalam keadaan mau disita Ustadz. Jadi Ustadz cari jalan gimana caranya supaya nggak disita sama bank. Insya Allah nih saya sedekain. Bukan, lu nyari selamat itu namanya. Kalau bisa tuh manggis lagi berbuah, tuh rambutan lagi berbuah, itu durian lagi berbuah. Kayak Abu Talha begitu yang kemudian jadi pelataran Masjid Madinah nih, Masjid Nabawi. Itu kan sumurnya, kebun kormanya, lagi banyak airnya, lagi banyak buahnya, itu. Di atas kertas udah untung. Ketika untung itulah kita serahkan pada Allah, berkorban yang terbaik. Ini yang belum tentu dilakukan sama orang-orang yang biasa. Ya, jadilah orang yang tidak biasa. Ya Allah, saya udah punya 10 cabang, saya cukupkan 1 untuk saya. Bukan begini, saya udah punya 10 cabang, 1 buat engkau ya Allah. Bisa nggak kita menjadi orang yang begini? Saya sudah punya 10 cabang, saya cukupkan dengan 1 cabang buat saya. 9 untuk Allah. Bisa nggak? Kalau belum punya sih bisa, tapi begitu udah punya, belum tentu. Bisa nggak kita sekali-kali kita keluar dari rumah kita, kemudian belanja buat orang lain. Hari itu khusus belanja buat orang lain. Kita yang masak buat orang lain. Kalau itu udah enteng kali ya. Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita bisa menjadi hamba Allah yang mencuri perhatian Allah, woi dahsyat ini. Kita curi perhatian Allah dengan sedekah yang agak berbeda gitu. Set, nikung nih sedikit. Keluar dari baris antrian menjadi an extraordinary people. Menjadi pengusaha yang tidak biasa. Menjadi hamba Allah yang tidak biasa. 365 malam. Selama itu kita tertidur lelap. Kita hadiahkan kepada Allah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kita tidak tidur. Ini kan Masya Allah. Dari seminggu kita hadiahkan 2 hari kita berpuasa Senin dan Kamis. Betul nggak? Dari 8 jam kita bekerja, kita sisihkan untuk sholat lohor dan sholat asar. Ini pengorbanan loh Pak. Pengorbanan. Dan pengorbanan ini juga kita bisa lakukan karena kasih sayang Allah. Kalau kita tidak diberikan nikmat oleh Allah, manalah kita bisa berkorban, kira-kira begitu. Pemirsa, berbahagialah yang sedang saat ini bersama-sama. Berbahagialah yang saat ini sedang nyate, sedang berbaur bersama keluarga yang insya Allah. Ya inilah dia syiarnya Idul Kurban. Tangan bercepretan sama darah. Ikut motong, ikut makan daging kambing yang kita korbanin, ikut makan daging sapi yang kita korbanin. Kita bertemu dengan sanak keluarga, family, keluarga, kerabat, orang kampung, subhanallah. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini terpelihara sampai nanti lebaran berikutnya lagi. Tidak satu-satunya yang berbagi adalah hari raya Idul Kurban, tidak. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Akbar, Allahu Akbar. Ada makna apa tuh di balik takbir? Ini kan sesuatu yang Masya Allah lagi. Apa Masya Allah? Kita selalu merasa kecil karena persoalan kita. Tidak merasa besar dengan besarnya Allah.
Ustaz kayaknya nggak bakal selamat. Itu sambil nginin kuku itu. Nggak bakal selamat Ustaz. Kenapa sih dia tidak sholat? Kenapa dia tidak bertakbir? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada urusan saya yang jam 10 nanti. Allah lebih besar daripada urusan saya yang asar nanti. Allah lebih besar daripada urusan saya yang isya nanti. Allah lebih besar daripada urusan saya yang besok nanti. Allah lebih besar. Sehingga kita menjadi besar juga. Gitu. Allahu Akbar kabira. Terus. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita puji Allah terus. Ini dari takbir aja udah terkandung filosofi yang luar biasa. Saya ketika bermasalah yang saya pikirin begini. Manusia ini cuma satu makhluk dari triliunan makhluk-makhluk Allah yang lain yang berbeda spesies. Hidup di satu tempat yang namanya bumi. Sedangkan bumi cuma satu tempat dari 250 miliar planet seperti bumi yang menempati galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti hanya satu dari 250 miliar galaksi seperti Bima Sakti. Yang itu pun hanya dijangkau oleh manusia yang belum terjangkau. Kenapa saya merasa kecil padahal ada Allah yang besar? Itu membuat saya menjadi semangat tuh. Karena kita bertanya sama otak yang serba terbatas. Umur udah 40, apa iya masih mungkin punya anak? Umur udah 45, apa iya mungkin masih punya suami? Muka saya seperti ini, apa iya mungkin saya punya jodoh? Selalu begitu. Anak saya udah punya anak lagi Ustadz, apa mungkin dia tobat? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita besarkan Allah, jangan kecilin Allah. Di saat ibu dan bapak bersedih hati, hilang harta, kenapa tidak membesarkan Allah dengan bertakbir? Allahu Akbar kabira. Ya Allah, kalau engkau sanggup memberikan aku harta yang dulu, lalu pada hari ini engkau ambil, maka engkau juga lah Tuhan yang sanggup memberikannya kembali. Walhamdulillahi katsira. Dan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya suka bercanda menjamaah begini ya. Emang Allah ini luar biasa, menjaga. Allah tahu kita nih suka gini kan. Allah jaga, interval sholat Allah jaga. Subuh, lagi kelengar layang-layang lohor. Udah redup-redup asar. Ada maghrib, ada isya. Ada sholat Jumat. Tuh sholat Jumat tuh secara bercanda saya suka bilang nih sama orang laki. Itu cara Allah membuat ente pada paling enggak seminggu sekali ke masjid. Zakat fitrah tuh. Kenapa saya termasuk orang yang bilang zakat fitrah jangan diganti sama duit? Kan yang penting maslahatnya Ustaz. Bukan cuma yang penting maslahatnya, tapi syariatnya juga penting. Jangan sampai nggak pernah sekali-kali ngasih makan. Kira-kira begitu. Berkorban, jangan sampai ada orang yang nggak pernah makan daging, ada orang yang tidak pernah memberi daging, tuh. Jangan sampai nggak pernah ngumpul, tuh. Bener loh. Ada kewajiban zakat 2,5% atau berapalah sesuai dengan peraturannya. Jangan sampai nggak ngeluarin, tuh. Kewajiban-kewajiban itu kita ada dari Allah dengan sunnah-sunnahnya untuk menyempurnakan hidup kita ini. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saudara-saudara ini bisa berkurban. Dan sama bersyukurnya buat saudara-saudara yang tidak bisa berkurban. Kalau tidak ada saudara yang dikasih korban, mana bisa orang berkorban? Jadi bersyukur juga saudara. Kalau nggak ada gua loh, nggak disebut kaya loh. Ada yang miskin kan jadi ada yang kaya. Bersyukur lagi. Nikmat tuh hidup. Dan hidup ini memang pengorbanan kan. Begitu kata Oma Irama. Pengorbanan. Pengorbanan. Malam-malam kita
Enak-enak tidur kita disuruh bangun. Apa enggak pengorbanan itu? Seorang ibu mengandung apa bukan pengorbanan? Seorang anak bersusah payah sekolah apa enggak pengorbanan? Orang laki ngejar-ngejar bus, ngejar-ngejar angkot, ngejar-ngejar kereta hanya untuk kerja. Apa bukan pengorbanan? Orang yang nenteng gerobak, nuntun gerobak, dorong gerobak buat jualan es, buat jualan segala macam, segala rupa. Apa bukan pengorbanan? Lalu Allah memberikan satu hal yang indah. Pengorbanan itu halus li rabbika, untuk Tuhan kamu. Supaya apa? Supaya jadi gak sia-sia. Kerja capek kita jadi ibadah, pengorbanan kita untuk Allah. Kita nahan kantuk buat bangun tengah malam, jadi gak sia-sia. Terus itu. Pengorbanan kita dianggap sama Allah sampai kita berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa gak tuh kita begitu? Insya Allah. Coba pemirsa dijajal. Pasca hari raya ini dijajal. Tengok warung. Terus tengok simpenan. Ada gak simpenan? Kalau emang ada, katakan kepada warung. Warung, kamu yang untung ya bulan ini ya. Toko, kamu yang untung ya bulan ini. Pabrik, kamu yang untung ya bulan ini. Proyek, kamu yang untung kali ini ya. Kenapa? Karena aku udah niat. Putaran yang kali ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korbanin. Allah senang tuh sama orang yang berkorban, senang bener. Senang. Saking senangnya Allah menjanjikan pahala 10, 20, sampai 700 dan tidak terhingga. Pada saat bulan puasa beberapa tahun yang lalu ada kisah Pak. Saya tanya kepada karyawan-karyawati satu pabrik. Siapa di antara Anda yang belum menerima gaji bulan ini? Semua ngacung karena saya datang di awal puasa. Siapa di antara saudara yang belum menerima THR? Semua ngacung. Lalu saya tanya lagi kepada mereka, siapa di antara saudara yang mau mengorbankan hari raya ini tidak menjadi hari rayanya Anda, tapi jadi hari raya orang lain? Itu nggak ada yang ngacung. Illa wahid minhum, kecuali satu orang di antara mereka. Ngacung nih dia. Saya ulangi, Anda mengerti tentang pertanyaan saya? Mengerti Ustaz? Apa? Dia bilang, gaji bulan ini untuk Allah, THR bulan ini untuk Allah. Tahun-tahun biasanya saya ngechat, hari ini saya tidak ngechat. Tahun biasanya saya ganti sofa, tahun ini saya tidak ganti sofa. Tahun-tahun biasanya saya belanja buat anak dan istri saya, tahun ini saya tidak belanja buat anak istri saya. Begitu kan yang Ustadz maksud? Betul. Terus, siap kamu begitu? Saya bilang, Anda siap begitu? Sami'na wa ata'na Ustadz. Baik, kalau gitu saya tambahin. Masih ada nggak tabungannya? Loh dia begitu kan, saya yakin masih ada rasa aman karena dia punya tabungan. Saya jajal nih sama nih orang. Sekalian nih one harnya yang sampai nggak ada lagi kalimat, sampai titik. Tabungannya masih punya nggak? Masih. Redo nggak kalau saya minta sekalian sama tabungannya? Jadi gaji nih bulan puasa, THR nih hari raya, sama simpanan yang sebelumnya untuk Allah, supaya kamu benar-benar tidak berlebaran sama sekali dari sisi duit. Hebatnya orang ini, sami'na wa ata'na. Yang lain semua nengok kepada dia. Mungkin hati kecilnya berkata, yang benar ente. Tapi ya udah begitu. Ustadz ente zalim. Ya tergantung ente mandangnya deh. Emangnya gue bawa kabur duitnya? Kan enggak, terserah aja dia mau kemana kayak ngasihnya. Dan keajaiban terjadi ibu bapak yang dirahmati Allah. Levelnya dia level di bawah, bukan di atas. Bahkan manajer pun tidak. Tapi ada orang yang membuka pabrik. Siapa yang memimpin pabrik itu? Yang memimpin pabrik itu adalah orang yang saya tanya lalu sami'na wa ata'na. Ketika dia menyedekahkan satu hari raya, setelah hari-hari raya sebelumnya Allah berikan dia nikmati, lalu Allah menghadiahkan hasil 10 hari raya yang digabungkan sekaligus, kecepatan bisnisnya 10 lebih cepat lagi. Paham?
Jadi karir yang mestinya baru 10 tahun mungkin dia berada, Allah percepat sehingga nggak berapa lama setelah hari raya Allah bikinkan pabrik buat dia dengan duit orang lain, investasi orang lain, tapi dia yang dipilih oleh Allah memimpin di sana. Jadi direktur langsung di pabrik itu. Apakah pengorbanan yang begini nih bukan bayaran Allah yang begitu? Bayaran Allah. Karena dia sudah berkorban, lalu Allah mengaturkan sesuatu buat dia. Kita aja ya enggak, kalau lagi mogok mobil, begitu kita turun, lalu ada orang datang, saya dorongin ya, makasih. Atau kita bilang, mas tolong, tetap aja kan orang udah berkorban, kita ngasih duit ah. Itu kita loh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau berasa hadiah dari Allah, mesti berasa juga apa yang dikasihnya. Kita ngasih 1.000, duit kita 1 juta. 1.000 kan jadi 10.000. Tapi pertambahan 10.000 karena kita punya 1 juta, jadi nggak berasa, bos. Tapi ketika yang kita korbankan itu jauh lebih besar, maka apa yang Allah kemudian berikan ulang, jadi terasa sekali sama kita ini manfaatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang sudah berkorban dan yang dikorbankan menjadi wasilah kita menuju pada ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan hilang juga lah sifat ketamakan kita, kerakusan kita, keserakahan kita dengan kita mengalirkan darah dari binatang ternak yang kita korbankan. Buat yang berkorban, buat yang diberikan korban, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Di segmen yang terakhir ini pemirsa, saya mengajak kepada pemirsa semua untuk bersatu. Untuk bersatu. Bersatu dalam apa saja. Termasuk dalam urusan berbagi. Saudara punya duit 20.000. Kalau saudara tidak bersatu, nggak jadi apa-apa tuh. Tapi ketika saudara bersatu dengan teman-teman sekantor, jadi gerobak mie goreng. Jadi gerobak nasi goreng. Paham? Satu kantor misalkan 100 orang. 20.000 seorang. Jangan sedekah sendiri-sendiri. Sedekah bersama-sama. 20.000 dikali 100 orang. Berapa? 2 juta. Jadi gak kira-kira gerobak tuh? Jadi. Kalau bikin sendiri gerobak gak nyampe dia 1 juta. Apalagi kalau kita beli yang bekas. 1 jutanya buat orang dagang dah. Jadilah kemudian kita bisa memberdayakan. Ibu bapak punya keluarga satu buyut nih ada 10 pohon misalkan. Mbok jangan zakat sendiri-sendiri. Gabung. Begitu bareng jadi ambulan. Jadi mobil jenazah. Jadi madrasah dengan 1-2 lokal. Nah, saya mengajak ibu dan bapak semua bergabung. Udah jadi tuh. Bukunya udah jadi. Buku sedekah. Ya. Jadi pemirsa, kebetulan nih saya tidak bawa. Kita mengeluarkan buku sedekah. Isinya 100 lembar. Dari mulai pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, 5 juta. Jadi pemirsa udah bisa beli tuh. Kan selama ini orang kalau saya tanya, ente bisa nggak sedekah 5 juta? Ya Allah Ustadz, aneh guru TK nih. Gajinya pego sebulan. Kan nggak bisa tuh sedekah 5 juta. Nah, dengan cara begini saudara bisa sedekah 5 juta.
Dari mana caranya? Beli yang 50.000 satunya. Kalau yang 50.000 satunya nih, kalau 5.000 jadi 500.000. Kalau 50.000 jadi 5 juta. Bawa dah. Asal amanah mah bawa. Lalu pasarin tuh isinya. Datang ke teman-teman guru yang lain. Punya simpenan enggak gocap? Ada, ambil nih selembar, ambil selembar. Jadi kita siapin tuh buku-buku sedekah. Nah pemirsa yang mau jadi simpul-simpul sedekah seperti ini, lupa MNC TV. Maklumlah kita tawanan nih jadi keluarganya. Jadi enggak begitu saja mudah melupakan. Iya, banyak pemirsa nanya sama saya, emang kenapa sih ganti MNC? Tahu ya, kita nggak dijak ngomong sih. Kalau dijak ngomong kan jadi paham. Yang penting kita mah husnuzon aja. Kita masih dikasih tempat buat ngaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ada tambahan slot lagi. Hari Minggu Indonesia menghafal udah hilang, mudah-mudahan ada lagi. Tambah lagi hari Jumatnya apa kek, mudah-mudahan insya Allah. Ibu yang paling rahmati Allah, di akhir kesempatan ini saya menyeru, ingat gak ketika ibu dan bapak patungan beli kambing, kebeli gak kambing? Kebeli. Ketika ibu bapak menyaksikan anak-anak pada patungan satu sekolahan jadi sapi gak? Jadi sapi. Seperti itulah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah bercanda sama ibu dan bapak. Kalau kita pengen murah pergi umroh, gimana caranya? Pesawatnya kita beli. Pesawatnya kita beli. Lalu ada yang bilang, ya Allah Ustadz dari mana duitnya? Nggak mahal, cuman 100.000. Tapi kalinya dong, kali berapa? Kalau 1.000 majelis taklim dengan puluhan dan ratusan anggota setiap majelis taklimnya ikutan patungan beli pesawat, masa iya nggak kebeli pesawat haji sendiri, pesawat umroh sendiri? Kalau emang dia untung, ya kita lah yang untung. Kita merindukan ada hotel di tengah Jakarta yang lantainya 30 lantai, mewakili 30 juz. Ternyata membangun hotel itu murah sekali, hanya 10.000 perak. Bangun hotel kayak gitu hanya 10.000 perak. Kalinya bos, kali 10 juta orang di Indonesia, insya Allah bisa. Insya Allah ya. Nantikan informasi berikutnya di Nikmatnya Sedekah di MNC TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa terus bersama ya, di dalam suka, di dalam duka, di dalam bahagia, di dalam nestapa, bersama-sama Allah Subhanahu wa taala dan ukhuwah Islamiyah yang terjaga. Akhirul kalam, sebelum Ustadz Albar memimpin nanti dengan takbir, saya mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita tentang Idul Kurban. Semoga di hari ini Allah jadikan kita insan-insan yang bertakwa, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan kita yang terbaik. Kita tutup dengan kalimat takbir bersama-sama. Semoga ini dapat membesarkan kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La